ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yang berkenan selalu, Yesus. Ini kerinduan kami. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami aman bersama-Mu, kami tenang dalam dekapan-Mu, sebab Engkau yang memegang hidup kami. Oh Yesus, hanya Kau pengharapan, hanya Kau kekuatan, hanya Kau yang kami percaya. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with You above the storm. Father, You are King over the flood. I will be still
know you are God. And I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. Shalom, selamat siang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Doa saya agar kalian ada dalam keadaan sehat dan di dalam berkat Tuhan. Jemaat, lockdown di New South Wales akan segera berakhir. Pemerintah New South Wales akan melakukan secara bertahap, di mana dinyatakan tahap pertama akan dimulai pada tanggal 11 Oktober, yaitu tepatnya besok, dan dilanjutkan ke tahap yang kedua dan kemudian tahap yang ketiga. Wesley Mission Council akan mengadakan meeting pada hari Rabu ini tanggal 13 Oktober, dan diperkirakan gereja akan dapat memulai ibadah pada awal bulan November tahun 2021. Jemaat, doakan agar kita dapat beribadah kembali seperti biasa dengan memuji dan menyembah Tuhan, tanpa memberikan dampak yang negatif yang dikhawatirkan oleh banyak orang pada saat ini, di mana peraturan dianggap mengabaikan faktor kesehatan dan lebih mengutamakan faktor perekonomian. Dan jemaat, mari kita perhatikan akan firman Tuhan yang pada siang hari ini saya akan memberikan tema tetap setia dalam iman. Dan firman Tuhan saya ambil dari Wahyu 2 ayat 8 sampai ke 11. Mari jemaat dengarkan Wahyu 2 ayat 8 sampai ke 11. Saya akan membacakan sebagai berikut jemaat yang dikasihi Tuhan. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Berbahagialah umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita diam sejenak, kita berdoa, minta hikmat yang berasal dari Tuhan. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, urapi kami dengan kuasa-Mu. Berikan pengertian yang baru ya Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu mengetahui akan apa yang perlu kami lakukan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat, seperti yang saya nyatakan minggu yang lalu, bahwa kita ini sekarang ini ada di masa yang sulit. Dan banyak orang yang berkata, ini adalah masa penyempurnaan gereja Tuhan. Ini adalah masa penampian. Dan jemaat, tentunya saya rindu membawa engkau yang menjadi jemaat Tuhan, untuk menjadi jemaat yang berkenan di hadapannya. Dari sebab itu jemaat, dalam bulan Oktober ini, saya akan memperhatikan
segala apa yang dinyatakan Tuhan sebagai pujian dan teguran terhadap ketujuh jemaat yang dicatat di dalam kitab Wahyu, yaitu sewaktu Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos dan ia mendapatkan penglihatan yang berasal dari Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat di Smyrna adalah jemaat yang menerima pujian tanpa teguran. Dan berbeda dengan jemaat di Efesus yang minggu lalu yang kita dengar, bahwa jemaat di Efesus menerima teguran dari Tuhan karena mereka meninggalkan kasih mula-mula. Dan jemaat kota Smyrna hingga saat ini masih ada dan disebut Izmir. Berbeda dengan kota Efesus yang sudah tidak ada lagi. Dan jemaat, mari kita perhatikan akan perikop ini. Kita akan mempelajari bersama, kita akan memperhatikan supaya kita benar-benar menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada 3 poin yang ingin saya nyatakan pada saat ini jemaat. Poin yang pertama yaitu hendaklah kita siap menghadapi tantangan. Dicatat di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-9. Aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu, dan fitnah mereka. Dan jemaat, apa yang sebenarnya yang menjadi penyebabnya? Para komentari berkata, yang menjadi penyebabnya itu karena iman kepercayaan mereka. Karena jemaat mempercayai Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan perlu kita perhatikan jemaat, Smyrna pada waktu itu bersekutu dengan Roma. Dan mereka mendirikan kuil Kaisar Tiberius, di mana penduduk Smyrna berkewajiban datang untuk memberikan persembahan dan menyatakan bahwa Kaisar adalah Tuhan. Dan inilah awal daripada kesulitan mereka. Orang-orang percaya yang menolak ketentuan Kaisar, yang tidak mau menyatakan Kaisar adalah Tuhan. Sehingga apa jemaat? Sehingga pemerintah Romawi kemudian mempersulit kehidupan mereka dengan membakar rumah mereka, menjara barang-barang mereka, menawan, bahkan membunuh. Dan menjadi kebiasaan daripada zaman pada waktu itu, orang Romawi itu adalah orang yang gemar melihat darah, di mana manusia kemudian diadu dengan binatang. Dan ini yang dihadapi oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Mereka ada dalam keadaan kesusahan, mereka ada dalam keadaan kemiskinan, mereka juga ada di dalam keadaan difitnah. Dan jemaat, masa kini tentu tidak seberat pada masa yang lalu. Tetapi bukan berarti kata tidak ada tantangan. Masih ada tantangan di masa-masa kini. Dan jemaat, perlu kita perhatikan, Tuhan Yesus memberikan suatu pernyataan, dicatat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-18. Dunia ini membenci kamu. Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Maka dari sebab itu jemaat, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, sadari bahwa dunia membenci orang percaya karena iman kepercayaan kita. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan suatu pernyataan dicatat dalam Lukas 9 ayat yang ke-23, di mana dia berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku.
Perhatikan jemaat. Menyangkal diri, memikul salib untuk menjadi pengikut Tuhan yang berkenan harus siap menanggung segala derita. Mungkin kita bertanya, apa derita yang terjadi pada saat ini pada umumnya? Dan jemaat, berbagai derita yang ada pada saat ini. Di antara lainnya, saudara, kita harus melawan kedagingan kita ini. Inilah sesuatu hal yang tidak mudah. Karena kemauan pribadi kita harus kita singkirkan. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Aku bukan aku lagi, tetapi aku bersama dengan Tuhan. Melawan penguasa dunia ini, khususnya iblis. Betapa banyaknya godaan-godaan yang iblis berikan dalam kehidupan kita untuk menjatuhkan iman kita. Ini perlu ditanggulangi jemaat. Dan di samping itu, menanggung kebencian hingga penganiayaan dunia. Saya diingatkan pernyataan daripada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jemaat, mari jemaat, jadikan dirimu senantiasa layak di hadapan Tuhan. Jadikan dirimu siap senantiasa menghadapi tantangan di dalam kehidupan selama kita ada di dunia ini. Kita akan masuk pada poin yang kedua, jemaat. Di mana poin yang kedua, saya ingin menyatakan jangan takut untuk menderita. Wahyu 2 ayat yang ke-10 berkata sebagai berikut. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu. Jemaat, hilangkan rasa takut itu. Rasul Paulus dia berbicara kepada Timotius, dicatat dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang akan membangkitkan kekuatan. Jangan takut akan apa yang harus engkau derita. Lalu kemudian jemaat, ada pernyataan yang sedemikian indahnya di dalam ayat yang ke-10 ini, saudara. Dikatakan iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu. Beberapa orang menggambarkan bukan semua orang, tetapi sebagian orang-orang percaya atau orang-orang tertentu dengan seizin Tuhan. Tidak semua orang. Dan kau perhatikan jemaat, ini juga dicatat oleh Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Di mana Rasul Paulus berkata, sebab Allah setia. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan jemaat, Tuhan mengetahui akan kekuatan kita. Tuhan tidak akan mencobai dan mengizinkan iblis mencobai kita yang melampaui kekuatan kita ini. Dan juga dikatakan, kalau kita dicobai, ia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Jemaat, betapa indahnya apa yang dinyatakan Tuhan lewat firman-Nya. Saya diingatkan akan kisah
seorang pemuda yang bernama Stefanus. Dan kita mengetahui bahwa Stefanus itu dibunuh dengan dilempari batu. Banyak orang berkata, menyedihkan. Orang percaya, menderita, mati, dilempar batu. Tetapi jemaat, mari kita teliti secara keseluruhan. Karena apa yang dinyatakan di dalam Alkitab, dicatat dalam Kisah 7 ayat yang ke-55, saudara. Ada pernyataan yang memberikan pernyataan pada waktu Stefanus mendekati kematian. Ini yang terjadi. Dikatakan, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Tegasnya, saudara, pada waktu Stefanus diderah, dilempari oleh batu, Tuhan ada di sana. Seperti lagu yang kita nyanyikan, dilingkupi, dinaungi oleh Tuhan. Rasul Stefanus ada di dalam tangan Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Dan di dalam kisah ini, saudara, kita mengetahui bahwa ia berdoa sebelum kematiannya. Kisah 7 ayat yang ke-60 mencatat sebagai berikut. Dia berdoa, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ada kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Stefanus. Dan jemaat, mari jemaat, ingat akan perkataan Rasul Petrus. Di mana Rasul Petrus berkata, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang kamu takuti, dan janganlah gentar. Catat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-14. Kamu akan berbahagia. Orang dunia tentu sulit untuk mengerti akan hal ini. Berbahagia dalam penderitaan. Tetapi Rasul Yakobus juga menyatakan hal yang sama, saudara. Di mana Rasul Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Apabila engkau ada dalam penderitaan. Karena itu merupakan ujian terhadap imanmu. Supaya kamu menjadi sempurna. Engkau bisa membaca di Yakobus 1 ayat 2 sampai ke 4. Kita akan menjadi sempurna. Karena Bapa di surga adalah sempurna. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga. Poin yang ketiga, apa yang ingin saya nyatakan, terimalah pahala atas kemenangan. Wahyu 2 ayat yang ke-10 memberikan suatu pernyataan, jemaat, hendaklah engkau harus setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati, itu adalah tuntutan Tuhan. Setia hingga akhir daripada kehidupan ini untuk memperoleh mahkota kehidupan. Dan perlu kau ketahui bahwa mahkota kehidupan adalah salah satu daripada 5 mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya ingin
mengikut sertakan akan keempat mahkota yang lain, saudara, supaya engkau mengetahui di samping adanya mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan, ada 4 mahkota lagi, yaitu mahkota kemuliaan. Ada di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai ke 4, yaitu bagi orang yang rajin, orang yang setia di dalam penggembalaan. Engkau yang menjadi gembala, engkau yang menjadi kepala atau ketua daripada kelompok-kelompok sel. Jika engkau rajin dan setia dalam penggembalaan, maka engkau akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Kemudian ada lagi mahkota yang disebut mahkota kemegahan. Ada dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai ke 20. Yaitu akan diberikan bagi orang yang memenangkan jiwa bagi Kristus. Orang yang melakukan amanat agung, menjadikan murid bagi Kristus. Dan kemudian mahkota kebenaran dicatat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Diberikan bagi mereka yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus, yang senantiasa waspada, yang menjaga dirinya, waspada menunggu kedatangannya. Dan kemudian yang terakhir, mahkota abadi dicatat di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Yaitu untuk orang-orang yang dapat mengendalikan dirinya, berjuang senantiasa menjadi yang terbaik. Dan jemaat, kelima mahkota ini nanti akan diberikan pada waktu kita bertemu dengan Tuhan setelah rapture, di mana kemudian dinyatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 akan ada pengadilan Kristus, di mana orang-orang yang percaya, yang diangkat oleh Tuhan akan bertemu dengan Tuhan, menghadap pengadilan Kristus untuk memperoleh pahala. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, maka dari sebab itu kau ingat apa yang dinyatakan oleh penulis Ibrani, di mana penulis Ibrani berkata, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, janganlah kau melepaskan iman kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Ibrani 10 ayat yang ke-35. Di samping mahkota jemaat, kita akan menerima hal-hal yang lain. Rasul Paulus juga berkata, dicatat dalam Roma 8 ayat yang ke-17, kita juga adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Rasul Yohanes mengakhirin dalam perikop ini, dicatat di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-11, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kita akan hidup di dalam kerajaannya. Kita akan ada di surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan mahkota sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, dan akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Jemaat, sebelum saya mengakhiri, saya ingin memberikan pernyataan sebagai kesaksian akan kisah daripada uskup yang ada di Smyrna yang bernama Polikarpus. Dan jemaat, apa yang terjadi oleh Polikarpus pada waktu itu? Dia menjabat sebagai uskup di Smyrna. Dia menolak
Karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia menolak untuk mengakui permintaan daripada pemerintah Romawi untuk datang dan menyatakan Kaisar sebagai Tuhan. Dan karena Polikarpus menolak, maka ia mau ditangkap. Tetapi senantiasa pada waktu prajurit-prajurit datang hendak menangkap, pengikut-pengikut daripada Polikarpus berusaha untuk melarikan dia. Dicatat ada seorang anak yang ditangkap di ladang karena gagal menangkap Polikarpus. Dan anak ini kemudian dipaksa oleh prajurit untuk mengaku di manakah Polikarpus sembunyi. Dan apa yang terjadi jemaat? Pada suatu hari Polikarpus mendapatkan mimpi sebagai penglihatan. Bantal di mana dia meletakkan kepalanya terbakar. Dan ini kemudian dia menyadari bahwa hidupnya akan berakhir dalam api. Dia tidak takut. Dia berkata, biarlah kehendaknya yang terjadi. Dan jemaat, pada suatu saat Polikarpus dikepung kembali, hendak ditangkap. Dan kali ini dia mengetahui bahwa waktunya telah tiba. Dia tidak melarikan diri, dia menyerahkan dirinya. Prajurit-prajurit yang datang kemudian menangkap dia. Tetapi kemudian Polikarpus berkata kepada mereka, sebelum membawa aku pergi, izinkan aku berdoa terlebih dahulu. Aku membutuhkan waktu sejam. Dan selama aku berdoa, nikmati makanan-makanan yang aku sediakan. Makanlah dengan sepuasnya. Sejarah berkata, Polikarpus kemudian tidak hanya berdoa sejam. Ia berdoa selama 2 jam. Dan kemudian dibawa oleh prajurit-prajurit untuk bertemu dengan penguasa setempat di arena. Tetapi jemaat, di dalam perjalanan, seorang prajurit yang mengawalnya berusaha membujuk dia. Prajurit tersebut berkata, apa ruginya berkata Kaisar adalah Tuhan? Kutukilah Kristus, maka kamu akan dibebaskan. Tetapi jemaat, Polikarpus kemudian menjawab, 86 tahun aku telah melayani dia. Aku telah mengabdi kepada Kristus. Dan dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun padaku. Bagaimana aku dapat menghujat rajaku yang menyelamatkan aku? Polikarpus kemudian bertemu dengan penguasa-penguasa Roma di arena. Dan dia diancam untuk menyangkal atau dihadapkan dengan binatang-binatang buas. Polikarpus tetap bertahan. Dan akhirnya diputuskan bahwa ia akan dibakar. Dan ini tepat seperti apa yang dia peroleh sebagai penglihatan lewat mimpinya. Dan singkat ceritanya jemaat, Polikarpus kemudian diputuskan untuk dibakar. Dan dari saksi mata dicatat, api yang besar dinyalakan, tetapi ada sesuatu yang dahsyat yang telah terjadi, yaitu angin sedemikian kencangnya, sehingga api itu tidak membakar tubuh daripada Polikarpus. Kemudian
seorang prajurit menusuk dia dengan tombaknya. Polikarpus meninggal karena tusukan daripada tombak. Dan barulah setelah itu api menyambar tubuhnya dan padam oleh darahnya. Polikarpus setia sampai mati. Jemaat, tentunya apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita mungkin tidak sama dengan apa yang dialami oleh Polikarpus. Tetapi hendaknya kita setia dalam iman kepercayaan kita hingga akhir daripada kehidupan ini. Jemaat, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan iman kepercayaanmu. Ada upaya yang sedemikian besarnya yang menanti. Maka dari sebab itu, hendaklah kita selama ada di dunia ini siap menghadapi berbagai tantangan. Jangan takut untuk menderita. Dan ini yang akan kita terima, yaitu hidup dalam kerajaannya bersama dengan Tuhan. Kita akan diberkati di masa kini, dan kita akan memperoleh kehidupan kekal di masa yang akan datang. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu, atas firman-Mu ya Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kepada kami, walaupun kami ada di masa sulit pada saat ini, tetapi bila kami setia senantiasa di dalam Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Bapa kami. Kami imani segala apa yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan ini. Sertai kami, lindungi kami, berkati kami, dan bawa kami ya Tuhan untuk menuju keselamatan yang Tuhan telah janjikan dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Orang percaya berkata, amin. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. Jemaat, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan berbagai masalah yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Bapa, Engkau yang menjadi andalan kami. Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami. Kuduskanlah kami, jadikan kami layak di hadapan-Mu. Satukan kami di dalam nama-Mu ya Bapa. Kami ingin mendoakan berbagai masalah yang ada di dunia ini. Kami ingin berdoa untuk penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Kami serahkan masalah dan penyakit sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tangan yang maha besar, tangan yang maha kuasa. Kami ingin berdoa untuk belajar. Kami ingin berdoa untuk bekerja. Janji berkat-Mu ya Bapa. Tidak ada satupun yang akan dapat menghalangi berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan, berikanlah kemampuan bagi kami untuk menerima berkat-Mu
keberhasilan dalam kehidupan ini. Kami ingin menyatukan hati. Kami ingin berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak, di mana saja mereka berada ya Bapa. Berikanlah urapan khusus, berikanlah sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka ya Bapa. Berkati mereka, jauhkan mereka daripada segala hal yang tidak baik. Dan kami ingin berdoa ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga kami yang masih belum mengenal Tuhan, bila Tuhan boleh berkenan mengetuk hati mereka, membawa mereka mendekat kepada Tuhan. Kami ingin berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ya Bapa. Bila Kau berikan urapan khusus, Kau berikan kuasa dan hikmat-Mu. Bila mereka tidak memikirkan akan kepentingan pribadi-pribadi, tapi memikirkan akan kepentingan dunia ini, memikirkan akan kesejahteraan bangsa dan perdamaian dunia ini. Kami ingin berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang telah Kau urapi, yang telah Kau panggil untuk melakukan tugas bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau juga telah menjadikan gereja-gereja-Mu sebagai terang dan garam dunia ya Bapa. Berikanlah kemampuan bagi kami untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang hadir, Engkau yang mendengarkan doa-doa kami. Bahkan doa yang diucapkan pribadi-pribadi pada saat ini juga didengar oleh Tuhan. Karena segala doa ya Bapa, kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, nama yang maha besar, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Orang percaya berkata, amin. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turun dan senantiasa dan tinggal bersama dengan engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Katakan amin.